Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Teman Mimpi Abu Nawas, tempat berkumpulnya kisah-kisah lucu, unik, dan penuh hikmah dari sang legenda cerdik Abu Nawas. Pada suatu hari, pasar kota yang biasanya ramai dengan penjual dan pembeli mendadak lebih riuh dari biasanya. Bukan karena diskon besar-besaran, tapi karena dua tokoh legendaris tengah beradu mulut di tengah kerumunan. Bukan bertengkar, melainkan debat seru penuh tawa antara Abu Nawas dan sahabat lamanya Wali Paidi. Dengan suara lantang dan gaya khasnya yang santai, Wali Paidi berkata, "Menurut saya, orang yang paling bijak itu adalah yang bisa tidur di mana saja, makan apa saja, dan tetap bahagia." Orang-orang mengangguk-angguk sampai Abu Nawas mengangkat alis dan menjawab dengan gaya menggoda, "Kalau begitu, kambing lebih bijak dari manusia. Dia bisa tidur di jalan, makan daun, dan selalu bahagia." Sontak semua orang yang mendengar tertawa terpingkal-pingkal. Tapi Wali Paidi tak mau kalah. "Abu Nawas, kau memang cerdik, tapi mukamu itu kayak orang yang habis ditagih utang 5 kali sehari." Abu Nawas mengangguk tenang. "Itu karena aku sedang meniru wajah sabar dari Nabi Ayub. Tapi kenapa wajahmu seperti orang habis rebutan sandal di masjid?" Tawa meledak lagi hingga para pedagang lupa dagangannya. Tak mau kalah, Wali Paidi menguji Abu Nawas. "Kalau kamu memang pintar, jawab ini. Mana yang lebih berat, 1 kilogram kapas atau 1 kilogram besi?" Abu Nawas menjawab cepat tanpa pikir panjang, "Yang lebih berat adalah pertanyaanmu. Karena semua orang tahu jawabannya sama, tapi tetap saja ditanyakan." Wali Paidi melongo, lalu tertawa sambil menepuk jidat. "Astagfirullah, ini orang licin kayak belut ditagih minyak zaitun." Giliran Abu Nawas menguji balik. "Nah sekarang, mana yang lebih besar, orang yang banyak ilmunya atau orang yang banyak hutangnya?" Wali Paidi menjawab sambil tersenyum kalem, "Tentu saja orang yang banyak hutangnya." Abu Nawas heran, "Loh, kenapa bisa begitu?" Wali Paidi menjawab, "Karena orang yang banyak hutangnya itu tiap malam lebih khusyuk berdoa, nangisnya lebih dalam, zikirnya lebih lama. Sedangkan yang banyak ilmunya kadang malah lupa berdoa." Suasana langsung hening, lalu disambut tawa meledak serentak. Para pedagang, pembeli, bahkan pengemis yang lewat ikut tertawa. Akhirnya Abu Nawas dan Wali Paidi saling mengangguk penuh hormat. Abu Nawas berkata, "Debat denganmu seperti makan sambal, pedas tapi bikin nagih." Wali Paidi tertawa sambil menepuk bahu sahabatnya, "Dan kamu itu seperti kopi pahit, bikin melek meski kadang nyesek." Mereka pun pulang beriringan dengan kepala tegak dan perut kram karena terlalu banyak tertawa. Cerita selanjutnya. Pagi itu kota Baghdad mulai bergeliat. Di alun-alun desa, riuh rendah suara langkah dan bisikan menggema di antara kerumunan. Warga dari segala penjuru datang berbondong-bondong, berlarian dengan penuh semangat. Mereka tak ingin melewatkan sebuah peristiwa langka, sebuah perdebatan besar yang akan menjadi buah bibir sepanjang tahun. Hari itu Abu Nawas, sang tokoh nyentrik penuh teka-teki, akan berhadapan dengan 100 pendeta dari berbagai belahan dunia dalam perdebatan panas tentang keabsahan wahyu. Topik yang selama ini menjadi pembicaraan serius di kalangan ulama dan para filosof. Di tengah gemuruh massa, Abu Nawas melangkah tenang. Wajahnya memancarkan karisma dan ketenangan luar biasa.
Ia duduk di sebuah meja kayu sederhana yang diletakkan tepat di tengah alun-alun. Tanpa sorban tinggi atau tongkat emas, ia hanya membawa akal, kecerdasan, dan senyum tipis yang misterius. Di hadapannya 100 pendeta berjubah panjang duduk berjajar rapih dan penuh wibawa. Masing-masing membawa keyakinan dan ilmu dari tempat asalnya. Wajah mereka serius, mata mereka menatap lurus ke arah Abu Nawas. Dan kerumunan pun hening, semua menanti siapa yang akan berbicara terlebih dahulu. Segala bermula ketika pendeta tua berusia 70 tahun berdiri penuh wibawa. Ia bernama Lucien Armand dari Prancis. Ia terkenal karena ilmunya tentang ajaran agama yang telah lama ia dalami. Dengan suara lantang dan penuh keyakinan, ia membuka perdebatan. "Wahai Abu Nawas, kami mendengar bahwa engkau adalah orang yang cerdik dan pandai berbicara. Namun, kami ingin mengujimu seberapa dalam pemahamanmu tentang wahyu. Apakah benar wahyu itu datang dari Tuhan ataukah hanya ilusi yang diciptakan manusia?" Kerumunan mulai berbisik. Ini pertanyaan serius. Apakah Abu Nawas mampu menjawabnya? Semua penonton menunggu jawaban dari Abu Nawas. Namun tak disangka-sangka, Abu Nawas malah menguap lebar-lebar. Ia meregangkan tangan seperti orang bangun tidur sambil berkata, "Hanya itu pertanyaannya, Tuan?" Pendeta Lucien langsung mengerutkan kening. Ia jelas tidak menyangka jawabannya seperti itu. Para pendeta lainnya mulai berbisik-bisik. Apakah ini cara Abu Nawas menghindari pertanyaan, ataukah ini hanya trik untuk mengulur waktu? Namun sebelum mereka memprotes, Abu Nawas berbicara sambil menatap langsung ke mata pendeta Lucien. "Katakan padaku, wahai pendeta Lucien, apakah engkau pernah bermimpi?" Pendeta Lucien terkejut dengan pertanyaan itu, tetapi ia tetap menjawab, "Tentu saja, setiap manusia pasti pernah bermimpi. Dan dalam mimpimu, apakah engkau pernah merasa seolah-olah sesuatu yang kau lihat itu nyata?" "Iya, aku pernah merasakan itu," jawab pendeta. Abu Nawas mengangguk lalu berkata, "Ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dalam keadaan sadar, tetapi bisa dirasakan dengan cara lain seperti mimpi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah engkau percaya bahwa Allah memiliki cara untuk menyampaikan sesuatu kepada manusia di luar logika biasa?" Pendeta Lucien terdiam. Ia tampak berpikir keras. Para pendeta lain pun mulai saling melirik, menyadari bahwa Abu Nawas sudah mulai memutar balikan situasi. Pendeta Lucien semakin tidak sabar. Ia menyadari bahwa Abu Nawas bukan lawan yang mudah ditaklukkan dengan argumen biasa. Maka ia memutuskan untuk mengubah strategi. "Baiklah Abu Nawas," katanya, "jika engkau berkata bahwa wahyu adalah kebenaran yang hanya bisa diterima oleh hati yang terbuka, maka buktikanlah kepada kami. Berikan satu bukti yang tak terbantahkan bahwa wahyu benar-benar ada." Saat Abu Nawas hendak menjawab, tiba-tiba anak kecil berlari ke tengah kerumunan sambil menangis. "Tuan Abu Nawas, tolong aku, Tuan." "Ada apa anakku? Mengapa kau menangis?" ucap Abu Nawas. Anak kecil itu menangis terseduh-seduh sambil membawa anak ayam. "Tuan, anak ayam ini tadi diinjak orang. Nyawanya hampir melayang. Tolong selamatkan anak ayam ini, Tuan." Abu Nawas mengelus rambut anak kecil itu sambil berkata, "Ayo nak, kita berdoa agar anak ayam ini bisa selamat." Anak itu berdoa sambil memejamkan mata, sementara Abu Nawas mengeluarkan botol dari sakunya yang berisi air putih, lalu meminumkannya ke ayam itu. Perlahan-lahan ayam itu kondisinya semakin membaik. Tiba-tiba pendeta Lucien berdiri dengan penuh amarah. "Abu Nawas,
Kita sedang membahas hal serius. Mengapa kau justru mengalihkan perhatian dengan anak ayam itu?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu berdiri menatap para pendeta di hadapannya. "Wahai pendeta Lucien, kau bertanya tentang keabsahan wahyu. Tentu saja, kami ingin bukti keabsahan wahyu," jawab pendeta Lucien. Abu Nawas menghela nafas sambil menunjuk ke anak ayam yang masih gemetar di tanah. "Lihatlah ayam itu, nyawanya hampir tiada. Jika anak kecil itu tidak segera membawanya ke sini, mungkin ayam itu sudah mati." Seorang anak kecil karena iba, ia ingin menolongnya meskipun ia tidak tahu bagaimana caranya. Coba Anda pikirkan, dari mana datangnya perasaan iba itu? Pendeta Lucien terdiam. Beberapa pendeta lain mulai saling melirik, mencoba memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Anak ini tidak diajari oleh siapapun untuk merasa kasihan pada anak ayam itu. Tidak ada yang memberitahunya bahwa ia harus menangis, tetapi tetap saja hatinya tersentuh. Ia merasa harus melakukan sesuatu sekarang. Apakah kalian percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi yang menanamkan perasaan itu?" Pendeta Lucien tetap tenang, namun ia sadar bahwa Abu Nawas sedang menggiring mereka ke perangkap logika Abu Nawas. Pendeta Lucien kemudian berkata, "Semua orang memiliki rasa belas kasihan," katanya, berusaha menyangkal. Abu Nawas mengangguk. "Tepat. Naluri manusia adalah sesuatu yang ada dalam diri kita tanpa harus diajarkan. Tetapi jika kita sepakat bahwa manusia memiliki naluri untuk peduli, apakah itu bukan bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menciptakan naluri itu?" Pendeta Lucien hanya terdiam. Ia menyadari bahwa jawaban apapun yang akan ia berikan bisa menjadi senjata yang justru memperkuat argumen Abu Nawas. Abu Nawas menambahkan dengan suara lembut, "Saat anak ayam ini akan kehilangan nyawanya, ia tidak sendirian. Ada yang mengirimkan seorang anak kecil untuk menolongnya, sama seperti manusia yang tersesat dalam kebingungan. Lalu wahyu turun sebagai petunjuk agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar." Kerumunan mulai mengangguk-angguk, perlahan memahami perumpamaan yang digunakan Abu Nawas. Namun para pendeta tidak mau kalah. Pendeta yang duduk di sebelah pendeta Lucien, seorang pria bertubuh kurus dengan wajah tajam bernama pendeta Matteo, tiba-tiba berdiri. "Itu hanya permainan kata-katamu Abu Nawas," katanya, "tetapi itu bukan bukti. Kau belum memberikan satupun bukti nyata bahwa wahyu memang benar-benar datang dari Allah." Abu Nawas terkekeh, lalu ia berbalik menghadap para pendeta. "Baiklah," katanya, "jika kalian menginginkan bukti yang lebih kuat, aku akan memberikan sesuatu yang lebih jelas." Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan sebutir kurma. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi dan bertanya kepada semua orang di sana, "Apakah kalian melihat ini?" Semua orang mengangguk. "Ini adalah kurma," kata Abu Nawas. "Dan seperti yang kita tahu, kurma berasal dari pohon kurma. Tetapi pertanyaannya, dari mana asal bijinya? Siapa yang pertama kali menciptakan pohon kurma pertama di dunia ini?" Para pendeta mulai tampak gelisah. Abu Nawas melanjutkan, "Jika aku berkata bahwa kurma ini berasal dari pohon, kalian akan berkata benar. Jika aku bertanya, dari mana pohon itu berasal, kalian akan berkata, dari biji sebelumnya. Tapi jika kita terus mundur ke belakang, dari mana asalnya pohon kurma pertama?" Kerumunan mulai berbisik. Beberapa orang mulai mengangguk-angguk, menyadari bahwa Abu Nawas sedang menggiring para pendeta ke dalam argumen yang sulit mereka bantah. Pendeta Matteo mencoba tetap tenang. "Itu hanyalah hukum alam," katanya. Abu Nawas tersenyum lebar.
Hukum alam? Jadi kalian mengakui ada hukum yang mengatur segalanya? Jika ada hukum, pasti ada yang membuat hukum itu. Atau apakah kalian percaya hukum bisa muncul begitu saja tanpa ada penciptanya? Pendeta Lucian menghela napas panjang. Ia sadar bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan logika Abu Nawas. Tetapi ia masih memiliki satu pertanyaan terakhir. Baiklah Abu Nawas, katanya, kami akui bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur dunia ini. Tetapi bagaimana kau bisa membuktikan bahwa wahyu benar-benar datang dari Allah dan bukan hanya karangan manusia? Abu Nawas tertawa kecil. Ia lalu menatap pendeta Lucian dengan tatapan penuh arti. Aku akan menjawab pertanyaan ini, katanya. Tetapi pertama-tama aku ingin kau menjawab pertanyaanku dulu. Bisakah manusia yang buta huruf menciptakan sebuah kitab yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang bahkan ilmuwan masa depan pun tak bisa membantahnya? Pendeta Lucian terdiam. Ia tahu kemana arah pembicaraan ini. Abu Nawas melanjutkan, jika wahyu itu hanyalah buatan manusia, maka seharusnya manusia lain bisa menirunya. Tetapi nyatanya tidak ada yang mampu menciptakan sesuatu yang menandingi wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kerumunan bersorak pelan. Mereka mulai melihat betapa briliannya cara berpikir Abu Nawas. Pendeta Lucian dan para pendeta lainnya kini benar-benar kehabisan kata-kata. Bahkan 97 pendeta yang lain mundur perlahan ketakutan. Kini yang tersisa hanya pendeta Lucian, pendeta Miguel, dan pendeta Mateo. Pendeta Mateo angkat bicara dengan wajah memerah. Abu Nawas, aku sudah lama mendengar kecerdikanmu. Kau terkenal sebagai orang yang tak bisa dikalahkan dengan berdebat. Tapi aku ingin melihat, apakah kau benar-benar secerdas yang orang-orang katakan? Lanjut pendeta Miguel. Ada satu pertanyaan yang akan membuktikan apakah wahyu yang akan kau bela benar-benar memiliki kebenaran mutlak atau hanya akal-akalan manusia. Pendeta Lucian dan Mateo tampak bersemangat. Mereka merasa ini adalah kesempatan emas untuk menjatuhkan Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum santai. Baiklah, 97 pendeta sudah mundur dari perdebatan ini. Hanya kalian 3 orang yang tersisa. Apakah masih berani menghadapi aku? Silahkan bertanya. Pendeta Miguel mendekat lalu bertanya dengan suara pelan tapi tajam. Jika wahyu adalah kebenaran mutlak, mengapa di dunia ini masih ada begitu banyak orang yang menolaknya? Ini pertanyaan menarik. Tapi sebelum aku menjawab, bolehkah aku bertanya sesuatu? Pendeta Miguel mengangkat alis. Silahkan. Abu Nawas menoleh ke kerumunan lalu menunjuk ke arah langit. Kalian semua melihat matahari di atas sana. Semua orang mengangguk. Apakah ada di antara kalian yang masih meragukan keberadaan matahari? Lanjut Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang menjawab. Abu Nawas tersenyum dan kembali menatap pendeta Miguel. Namun meskipun matahari bersinar terang, masih ada orang yang buta dan tidak bisa melihatnya. Apakah berarti matahari itu tidak ada? Pendeta Miguel tetap terdiam. Pendeta Lucian dan yang lainnya tampak terkejut. Kerumunan mulai bersorak kecil. Mereka paham kemana arah perumpamaan Abu Nawas. Begitu pula dengan wahyu. Lanjut Abu Nawas. Ia adalah cahaya, namun ada yang menolak melihatnya. Bukan karena wahyu itu tidak ada, tetapi karena mereka memilih untuk menutup mata. Pendeta Mateo berdiri dengan gusar. Tetapi orang buta tidak bisa memilih untuk melihat, katanya. Abu Nawas tertawa. Benar, tetapi mereka yang menolak wahyu tidak buta secara fisik. Mereka memilih untuk tidak melihat dengan hati dan akal mereka. Kerumunan semakin heboh.
Pendeta Lucien tampak frustasi, namun Pendeta Miguel tetap tenang. Ia tersenyum tipis dan berkata, "Jawaban yang cerdas, Abu Nawas." Namun Abu Nawas balik bertanya, "Jika kalian mengaku memiliki wahyu, apakah wahyu itu telah membentuk diri kalian menjadi orang lebih baik atau justru membuat kalian lebih sibuk menyalahkan orang lain?" Kata-kata itu menghantam hati para pendeta seperti gelombang pasang. Mereka datang ke Baghdad dengan niat membuktikan bahwa hanya ajaran mereka yang benar, tetapi kini mereka dihadapkan pada pertanyaan yang jauh lebih dalam. Pendeta Lucien menunduk lalu menghela napas panjang. "Abu Nawas, kau benar. Kami terlalu sibuk ingin membuktikan bahwa kami benar sampai lupa untuk melihat diri sendiri." Abu Nawas melanjutkan, "Jika wahyu itu adalah cahaya, seharusnya ia menerangi jalan kita, bukan membuat kita buta." Kerumunan yang sejak tadi menonton langsung bersorak riuh. Mereka menyaksikan sesuatu yang langka. Para pendeta yang terkenal keras kepala kini mulai merenungkan kata-kata Abu Nawas. Pendeta Miguel berkata, "Abu Nawas, kau telah menunjukkan pada semua orang bahwa kebenaran sejati bukanlah tentang memenangkan perdebatan, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup." Abu Nawas menghela napas lega, lalu menepuk pundak Pendeta Miguel dengan ringan. "Kalau begitu, bolehkah aku meminta sesuatu?" Pendeta itu mengangkat alisnya. "Apa itu?" Abu Nawas mengusap perutnya. "Setelah debat panjang ini, aku jadi lapar nih. Apa kau bisa menghilangkan kelaparan ini dengan ilmu yang kau miliki?" Pendeta Miguel tertawa kecil. "Tidak, Abu Nawas. Untuk itu kau harus makan seperti manusia biasa." Abu Nawas berpura-pura kecewa, lalu menoleh ke arah kerumunan. "Baiklah kalau begitu. Siapa yang mau mentraktirku makan malam?" Sorak-sorai kembali terdengar di alun-alun, dan beberapa orang bahkan menawarkan untuk mengajak makan malam Abu Nawas. Ketiga pendeta itu lalu berkata serentak, "Terima kasih Abu Nawas. Kami belajar banyak darimu hari ini." Abu Nawas tersenyum. "Aku juga belajar banyak dari kalian," sahut Abu Nawas. Para pendeta yang sebelumnya penuh dengan keangkuhan kini mulai merenungkan kembali ajaran mereka, dan orang-orang yang menyaksikan peristiwa ini pulang dengan hati yang lebih terbuka. Sementara itu Abu Nawas, dia hanya berpikir tentang satu hal, makanan lezat yang menunggunya malam ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang tenang di kota Baghdad, suasana istana Baginda Raja mendadak berubah menjadi tenang. Sebuah kabar menyebar cepat. 3 tamu penting dari negeri-negeri jauh telah datang ke istana. Mereka adalah seorang pendeta dari barat, seorang filosof dari Yunani, dan seorang penyair dari Persia. Ketiganya terkenal akan kecerdasan dan kefasihan lidah mereka. Tujuan mereka datang ke Baghdad bukan untuk berdagang atau berwisata, melainkan untuk menantang siapapun di istana dalam debat terbuka. Baginda Raja menerima mereka dengan tangan terbuka dan berkata, "Negeri kami kaya dengan ilmu dan orang-orang bijak. Tapi siapakah yang ingin kalian ajak berdebat?" Pendeta menjawab dengan percaya diri, "Kami ingin berbicara dengan orang paling cerdas di kota Baghdad." Filosof menambahkan, "Kami tidak datang untuk mencari lawan, tapi kawan dalam berpikir." Penyair menyeringai, "Namun jika kawan berpikir itu tidak sejalan, maka debat adalah seni tertinggi." Baginda Raja tersenyum lebar. "Kalau begitu, hanya ada satu orang yang pantas menerima tantangan kalian, yaitu Abu Nawas." Mendengar namanya disebut, Abu Nawas yang sedang bersantai di taman istana segera dipanggil menghadap. Ia datang dengan pakaian sederhana dan senyum setengah tidur. Setelah dijelaskan maksud kedatangan ketiga tamu itu, ia mengangguk ringan. "Tapi ada syaratnya," kata sang pendeta.
kami akan berbicara dengan bahasa kami masing-masing, dan hanya mereka yang bisa memahami ketiganya yang boleh menanggapi kami. Abu Nawas mengangguk, tampak tidak terganggu sama sekali. Tidak masalah, aku akan menjawab kalian dalam bahasa yang kalian pahami atau bahkan tidak dipahami, katanya sambil tertawa kecil. Para menteri saling berbisik, bagaimana mungkin Abu Nawas bisa menghadapi 3 orang itu dalam 3 bahasa asing sekaligus. Tapi Baginda Raja percaya, dan debat pun diumumkan akan diadakan keesokan harinya di aula utama istana. Aula istana dipenuhi pejabat, ilmuwan, dan rakyat yang penasaran. Abu Nawas berdiri seorang diri di tengah ruangan, sementara ketiga tamu berdiri berjejer di hadapannya. Pendeta berbicara terlebih dahulu dalam bahasa Latin. Veritas esluk in tenebris, quomodo homo sine fide vivit. Abu Nawas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menunjuk ke langit, lalu ke dadanya sendiri, lalu ke bumi. Isyarat yang membingungkan semua orang. Filosof maju berikutnya berbicara dalam bahasa Yunani. Iskepsi einai I arti dis eleftherias ti einai I alatehia koris logiki. Abu Nawas tersenyum, lalu mengambil sebutir batu kecil dari lantai, melemparnya ke udara, menangkapnya kembali, lalu menggenggamnya sejenak sebelum meletakkannya di tanah dengan hormat. Lalu datang giliran penyair berbicara dalam bahasa Persia. Dalat rabah sir bespar nahbah ehkal eghal bedon ehas ceh piden mandar. Abu Nawas membuka sehelai kertas kosong dari sakunya, meniupnya, lalu melipatnya menjadi burung kertas dan menerbangkannya di udara. Penonton yang tadinya bingung kini mulai terdiam, terpaku pada simbol-simbol itu. Raja Harun meminta Abu Nawas menjelaskan semua tindakannya. Jelaskan padaku, wahai Abu Nawas, apa maksudmu dengan gerakan-gerakan tadi? Mereka berbicara dengan bahasa asing, tapi kau menjawab tanpa sepatah kata pun. Abu Nawas melangkah maju. Wahai Paduka, izinkan hamba menjawab satu persatu. Kepada pendeta, katanya. Ia bertanya, bagaimana manusia bisa hidup tanpa iman? Aku menjawab dengan menunjuk ke langit bahwa Tuhan adalah cahaya, ke dadaku bahwa keimanan adalah di hati, dan ke bumi bahwa hidup adalah pengabdian. Iman bukan terletak di mulut atau doktrin, tapi di dalam perbuatan. Pendeta tertegun, ia mengangguk dalam diam. Kepada filosof, lanjut Abu Nawas, ia bertanya tentang kebenaran tanpa logika. Aku menjawab dengan batu kecil. Logika itu seperti batu, bisa dilempar untuk menyerang, bisa ditimbang untuk menilai, tapi paling bijak bila ditaruh sebagai fondasi. Kebenaran bukan soal menang debat, tapi bagaimana logika ditempatkan dengan rendah hati. Filosof menatap ke bawah, tersenyum malu-malu. Dan kepada penyair, kata Abu Nawas dengan lembut. Ia bertanya apa gunanya logika tanpa rasa. Aku jawab dengan kertas kosong yang kutiup dan kulipat jadi burung. Kata-kata yang indah bisa membawa jiwa terbang jika dibentuk dengan hati. Rasa bukan lawan dari logika, tapi sayapnya. Penyair terharu, matanya sedikit basah. Ruangan yang tadinya sunyi, lalu tepuk tangan bergemuruh dari para hadirin. Baginda Raja berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Abu Nawas, kau tidak hanya memahami bahasa mereka, tapi juga bahasa hati mereka. Ketiga tamu itu kemudian maju dan membungkuk di hadapan Abu Nawas. Pendeta berkata bahwa iman tak hanya bisa diajarkan lewat kitab, tapi lewat perbuatan. Filosof menambahkan, logika tak selamanya harus menang, kadang ia harus belajar duduk tenang. Penyair berkata, puisi tanpa makna adalah angin.
Tapi puisi Abu Nawas adalah angin yang membawa arah. Hari itu nama Abu Nawas kembali harum di seluruh penjuru negeri, tidak hanya karena kecerdikannya, tapi karena kemampuannya menjawab dengan cara yang paling sulit namun paling kuat. Baginda Raja tersenyum puas dan berkata dalam hati, "Di dunia ini banyak orang fasih berbicara, tapi sedikit yang mampu membuat orang memahami tanpa kata-kata." Dan Abu Nawas seperti biasa kembali ke taman istana, tertawa sendiri sambil meniup burung kertas kecilnya ke langit Baghdad yang biru. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja punya niat merayakan pesta hari jadi kerajaan. Raja berniat untuk merayakan pesta bersama dengan rakyatnya, dan hari yang dinanti pun telah tiba. Rakyat telah berkumpul di depan istana kerajaan. Setelah beberapa saat rakyat menunggu, akhirnya sang raja menyampaikan pidatonya. "Wahai rakyatku, dengarkanlah. Hari yang penuh bahagia ini aku akan memberikan hadiah kepada fakir miskin. Bukan hanya itu saja, aku juga akan memberikan pengampunan bagi para tahanan, yaitu berupa keringanan hukuman. Bagi mereka yang telah menjalani hukuman penjara, akan mendapatkan potongan masa tahanan setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani." Mendengar itu, rakyat sangat gembira dan bersuka cita, diiringi riuhnya tepuk tangan. Terlihat jelas gelak tawa dan wajah ceria rakyatnya saat mereka menyantap makanan dan minuman yang telah disiapkan untuk acara pesta tersebut. Beberapa saat kemudian, acara dilanjutkan dengan pemberian hadiah yang dilaksanakan oleh para pegawai kerajaan. Hadiah bingkisan sembako diberikan kepada fakir miskin. Setelah semua fakir miskin mendapatkan bagiannya, kemudian Baginda Raja memanggil para tahanan satu persatu. Giliran pertama jatuh kepada seorang tahanan yang bernama Sofyan. Maka raja mengajukan pertanyaan, "Siapa namamu?" tanya sang raja. "Nama hamba Sofyan Paduka yang mulia," jawab tahanan tersebut. "Sofyan, berapa lama hukuman yang telah divonis untukmu?" tanya Baginda Raja. "Hamba divonis selama 2 tahun penjara Paduka yang mulia," jawab Sofyan. "Berapa lama kamu sudah melewati hukuman itu?" tanya raja kembali. "Hari ini terhitung 1 tahun Baginda yang mulia," jawab Sofyan. "Wahai Sofyan, ketahuilah, karena hari ini adalah hari bahagia untuk semua rakyat Baghdad, maka sisa hukumanmu yang tinggal 1 tahun aku potong setengahnya, jadi kamu hanya akan menjalani 6 bulan penjara," ujar Baginda Raja. "Terima kasih Paduka yang mulia," jawab Sofyan dengan penuh gembira. Selanjutnya, tahanan kedua dipanggil menghadap Baginda Raja. "Siapa namamu?" tanya Baginda Raja. "Nama saya Ali Paduka yang mulia." "Wahai Ali, berapa tahun hukuman yang telah dijatuhkan kepadamu?" Dengan wajah sedih Ali pun menjawab, "Hamba divonis hukuman seumur hidup hamba Paduka yang mulia." Jawaban Ali membuat Baginda Raja bingung. Bagaimana cara memutuskannya, sedangkan ia sudah berjanji akan mengurangi setengah dari sisa hukuman yang akan dijalani. Akan tetapi Baginda Raja tidak tahu kapan Ali akan meninggal. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Baginda Raja teringat si cerdik Abu Nawas. Ia pasti bisa menyelesaikan masalah yang rumit ini. "Prajurit, panggil Abu Nawas ke istana secepatnya," perintah Baginda Raja. Tidak berapa lama, Abu Nawas yang juga ikut hadir di acara itu segera maju ke depan untuk menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku sebagai raja kalian harus bertindak adil terhadap keputusanku. Aku harus memberi keringanan hukuman kepada Ali. Namun, bagaimana aku tahu sisa umur Ali sekarang? Beri aku nasihat terbaikmu. Bagaimana cara mengampuni Ali terkait sisa masa tahanannya?"
pinta sang raja. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia pun juga merasa bingung, sebab tidak ada seorang pun yang bisa tahu kematian orang lain. Jangankan kematian orang lain, kematiannya sendiri pun tidak akan bisa tahu, karena itu sudah menjadi rahasia Allah. Kemudian Abu Nawas memejamkan matanya. Setelah lama berpikir, tiba-tiba keluar ide cemerlang dari otak seorang Abu Nawas. Saya tahu caranya Baginda yang mulia, itu mudah saja. Seketika Baginda Raja langsung kegirangan. Apa itu caranya? Cepat katakan, desak Baginda Raja. Paduka tahu kan cara berpuasa Nabi Daud? Tanya Abu Nawas. Iya, saya tahu. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sekarang puasa, besoknya tidak. Besoknya puasa lagi, lalu besoknya lagi tidak puasa, dan seterusnya. Tapi apa hubungannya dengan solusi masalah ini? Tanya Baginda heran. Abu Nawas lalu menjelaskan, justru itu solusi yang tepat untuk Ali Baginda yang mulia. Sehari di penjara, sehari tidak. Sekarang di penjara, besoknya tidak, dan begitu seterusnya. Hal ini berlaku sepanjang hidup Ali. Baginda Raja pun tertegun dengan solusi yang Abu Nawas jelaskan. Kamu memang benar-benar cerdas Abu Nawas. Sebagai rasa terima kasihku, kamu akan saya kasih hadiah sekantong keping emas. Setelah acara pesta bubar, Abu Nawas pun pulang dengan membawa hadiah dari sang raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, raja mengundang Abu Nawas dan istrinya dalam acara jamuan makan malam megah, memperingati 50 tahun pernikahan raja dan ratu. Undangan itu begitu istimewa, dan Abu Nawas tahu ia harus datang bersama istrinya, sang delima merah, wanita cantik bersahaja yang selalu mengenakan cadar. Aku ingin kau tampil anggun malam ini istriku, kata Abu Nawas dengan lembut. Buatlah semua orang terkagum, tapi ingat, kecantikanmu adalah anugerah, bukan tontonan. Sang istri tersenyum manis, menuruti dengan anggun. Tak ada yang menyangka malam itu akan jadi awal dari kecanggungan besar di istana. Tibalah mereka di istana, suasana megah, meriah, dan penuh canda tawa. Raja yang biasanya dingin dan berwibawa langsung berdiri saat melihat Abu Nawas datang. Tapi jelas bukan Abu Nawas yang menarik perhatiannya. Mata raja terpaku pada istrinya. Acara pun berlangsung lancar hingga tiba-tiba angin malam bertiup kencang dan tanpa sengaja menerbangkan cadar istri Abu Nawas. Seketika semua terdiam. Wajah sang istri yang elok terpampang jelas. Para tamu terkesima, termasuk sang raja. Tapi cepat-cepat Abu Nawas menutupi wajah istrinya lagi. Dengan tenang ia berkata kepada raja, Baginda, apa yang akan Anda lakukan jika melihat harta karun milik orang lain bersinar terang di depan mata? Raja tersenyum kecil dan menunduk. Tentu saya tak akan mengambilnya. Abu Nawas mendekat lalu berbisik, itulah kenapa Baginda, harta seindah ini saya simpan rapat, karena yang tak punya hak seringkali tergoda untuk berbuat serakah. Raja tersentak malu, tapi ia masih menahan diri. Beberapa hari kemudian, raja menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Abu Nawas. Hatinya tak tenang. Pesona istri Abu Nawas telah menghantui Baginda Raja. Walaupun tak berkata langsung, tapi gelagat raja jelas menandakan hasrat tersembunyi. Abu Nawas yang sudah curiga lalu berdiskusi bersama istrinya. Mereka menyusun rencana bukan untuk mempermalukan raja, tapi untuk menyadarkan dan mengajarkannya agar tak tergelincir oleh nafsu. Hari kunjungan tiba. Abu Nawas menyambut raja dan para pengawal dengan hangat. Di ruang tamu tersaji aneka kue cantik warna-warni dengan bentuk dan hiasan yang luar biasa menggoda. Silahkan Baginda, ucap Abu Nawas ramah. Ini semua buatan istri saya. Raja langsung menyantap.
1, 2, 3, hingga hampir semua dicicipi. Bentuknya berbeda-beda, ujar raja, tapi rasanya hampir sama. Dari apa ini dibuat? Abu Nawas mendekat, lalu berbisik di telinga raja dengan senyum tajam. Dari labu Baginda. Bentuk boleh menipu mata, tapi rasa akan tetap sama. Sama seperti wanita, tak peduli secantik apa rupanya. Jika tujuannya hanya untuk dimiliki karena rupa, maka nilainya serupa labu, cantik di luar, hambar di dalam. Raja tersentak, pipinya memerah, pandangannya kosong. Tiba-tiba semua rasa manis dari kue-kue itu berubah menjadi pahit. Ia meneguk air, lalu menunduk diam. Maafkan saya Abu Nawas, saya telah berlebihan. Abu Nawas tersenyum tenang. Saya hanya ingin Baginda tahu bahwa yang tampak indah belum tentu bisa dimiliki, dan yang bisa dimiliki belum tentu pantas diinginkan. Sejak saat itu, Raja kapok menaksir istri Abu Nawas. Ia pun belajar menjaga mata dan hatinya dari niat yang tak pantas. Dan Abu Nawas, ia tetap menjadi penasihat yang setia, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan pelajaran berbalut kebijaksanaan. Setiap kecantikan adalah anugerah, bukan milik umum. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Teman Mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.